Makin lama kebutuhan buat main game itu sebenarnya semakin gak main-main. Dibutuhkan gear yang support reaksi cepat dan juga mampu mengimbangi kebutuhan para gamers. Hal itu nampaknya lah yang jadi salah satu aspek yang diperhatiin juga sama Logitech dalam produk keyboardnya yang akan Pichel review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah keyboard dari Logitech, yaitu Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard. Keyboard ini tuh hadir dalam lini Logitech G yang memang ditujukan buat para gamers. Nanti Pichel seperti biasa akan bahas ya teman-teman, mulai dari packaging, isi paket penjualan, tampilan keyboard, detail teknis, serta bagaimana feeling pemakaian Pichel selama beberapa lama mempergunakan keyboard ini. Jadi yuk duduk manis dan mari kita mulai reviewnya. Mulai dari paket penjualannya, di sisi luar ini nanti kita akan dihadapkan dengan kotak karton berwarna abu-abu gelap ala Logitech G. Dan pertama kali nanti di bagian depan kita akan dihadapkan dengan penampakan mayoritas produknya, beserta dengan logo Logitech G di sisi kiri bawah dan juga modelnya, yaitu G512 Carbon yang berwarna biru metalik. Nggak lupa juga ada model switch-nya yaitu GX Blue Clicky di sisi kanan atas. Sedangkan kalau untuk sisi kiri, kanan, dan juga atas dari kotak, ini juga hadir dengan hanya logo Logitech G, ada juga yang yaitu tulisan G512 Carbon, dan di bagian bawah kotak itu terdapat tempat untuk spesifikasi teknis, isi paket penjualan, dan juga informasi lainnya. Yang nggak lupa juga di belakang dari kotak nanti ada summary dan kayak fitur-fitur yang memang dibawa oleh produk ini. Teman-teman gak usah khawatir karena Pichel nanti akan coba bahas satu persatu di bagian fitur ya. Selanjutnya nanti di bagian dalamnya terdapat lagi sebuah kotak karton hitam yang hadir dengan desain yang lebih tebal dan juga berisi antara lain keyboardnya itu sendiri dan hanya ada beberapa kertas-kertas manual. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Beralih ke bagian desain, keyboard ini sendiri hadir dengan tampilan yang gelap banget. Secara struktur sih memang keyboard ini mempergunakan bahan aluminium magnesium alloy yaitu kode 5052 yang dimana ini terkenal kuat namun juga tetap terlihat premium yaitu dengan balutan brush metal design. Sedangkan untuk keycapnya sendiri ini berwarna hitam dan dikombinasikan dengan font keycapsnya yang hadir secara transparan. Sehingga kalau tidak hidup RGB-nya maka hampir nggak kelihatan tuh tulisan di tombol keycapsnya. Selain keycapsnya, yang paling menarik perhatian Pichel itu adalah logo Logitech G di sisi kanan atas, beserta dengan dua LED indikator di sisi kanan atas yaitu untuk caps lock dan juga game mode yang akan menyala mengikuti akan RGB light yang sedang aktif. Dan untuk di bagian bawah keyboardnya nanti ada terdapat plat plastik berwarna kayak motif diagonal gitulah ya, yang ditemani juga dengan sebuah stiker informasi di bagian tengah dan ada juga 6 kaki-kaki karet untuk mencegah keyboard ini bergeser saat pemakaian. Sedangkan nanti untuk adjustment akan angle dari keyboardnya, maka sudah disediakan juga 2 kaki plastik yang bisa dibuka ke kiri ataupun ke kanan. Namun sayangnya ini hadir hanya dengan satu step ataupun satu tingkatan saja, sehingga memang tidak bisa terlalu fleksibel menyesuaikan secara angle. Yang menarik adalah sebenarnya di bagian atas keyboard yaitu sebuah port USB Type-A untuk pass-through di sebelah kanan dekat dengan posisi kabel keyboardnya. Hal ini sebenarnya ditujukan untuk memungkinkan user mencolokkan USB device yang tidak membutuhkan jalur data terlalu tinggi kepada port ini. Hal ini dikarenakan USB-nya hanya support interface USB 2.0 saja. Jadi seperti dongle mouse gitu ya, ataupun flash disk yang standar-standar harusnya nggak masalah. Secara umum sih memang tampilan keyboard ini ya nggak terlalu beda lah dibandingkan dengan keyboard gaming pada umumnya. Dimensinya pun juga berada di level 13,2 dikali 44,5 cm dengan ketebalan 3,6 cm dan berat 1,1 kg. Sehingga tampilannya boleh mirip ya secara umum gitu. Tapi waktu diangkat memang lumayan berisi nih akan keyboardnya. Berasa banget memang body dari keyboard premium ini. Dan untuk interface pun keyboard ini hanya support pemakaian via kabel dengan interface USB Type-A. Secara total sih keyboard ini memang membutuhkan 2 port kosong yaitu masing-masing untuk keyboardnya sendiri dan satu lagi untuk USB pass-through yang tadi. Jadi kalau memang sebenarnya nggak butuh-butuh banget USB pass-through, ya udah kita cuma tinggal cukup aja colokin port yang ada logo keyboardnya. Jadi cuma itu doang udah bisa jalan keyboardnya. Kabelnya ini nanti sih masuk dalam kelas yang Pichel bisa bilang tergolong awet, di mana dia secara ketebalan cukup tebal dan juga mempergunakan model braided dan memiliki panjang sebesar 1,8 meter. Jadi more or less panjangnya aman lah buat kita yang mungkin mau pasangkan kepada PC di rumah yang diletakkan agak jauh di bawah dan mungkin jauh dari monitor. Setelah ngomongin desain, maka kita akan masuk kepada poin utama dari keyboard ini, yaitu switch-nya. Dimana secara umum sih Logitech menawarkan keyboard ini dalam beberapa switch. Yaitu yang pertama GX Blue yang terkenal clicky, GX Brown yang terkenal tactile, GX Red yang linear. Namun sayangnya karena untuk review kali ini kita cuma ada satu,
maka kita akan spesifik bahas yang GX Blue saja. Dan memang karena hadir dengan GX Blue, maka keyboardnya ini memiliki karakteristik yang paling khas dari sebuah mechanical keyboard, di mana suaranya paling berisik dan berasa banget responsnya kalau kita pakai switch ini. Beda sama brown ataupun red yang memang jauh lebih silent. Dan untuk spesifikasi switch-nya sendiri, GX Blue ini tuh hadir dengan spesifikasi di mana untuk jarak aktuasinya adalah 1,9 mm dan juga kemudian kekuatan aktuasinya hingga 50G dan total jarak tekan sebesar 4,0 mm. By the way, buat teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana feeling dan juga bunyi dari switch dari GX Blue ini, maka berikut ini adalah contoh suara feedback dari switch Logitech G512 Carbon. Check this out. Secara umum sih memang keyboard ini layak lah ya kita sebut dengan keyboard-keyboard pada umumnya lah. Bisa kita pakai untuk ngetik, ngegame, ataupun hal-hal segala macamnya. Namun yang menjadi nilai lebih dari keyboard seperti ini adalah memang konfigurasi yang bisa kita lakukan via aplikasi tambahan. Dan untuk kasus keyboard kita pada saat ini, dia bisa mendukung akan aplikasi yang namanya Logitech G Hub. Aplikasi ini seperti biasa nanti tersedia untuk Windows ataupun Mac, dan mungkin ini juga hadir dengan beberapa pengaturan yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu pengaturan untuk Light Sync, di mana di Light Sync ini tuh kita bisa mengatur aneka animasi LED light dari keyboardnya, seperti contohnya animation, speed animation, beserta juga dengan beberapa pengaturan lain. Bahkan untuk freestyle pun kita bisa atur area mana aja yang mau kita ubah warnanya. Benar-benar tuh super customizable banget. Jadi kita cuma tinggal drag and drop, ini mau warna merah, ini mau warna biru, itu kita bisa cuma klik and drop doang gitu lah. Dan karena memang sudah ada Light Sync, jadi nanti di bawahnya tuh akan ada tombol yang namanya Sync Light Options untuk kita bisa koneksikan kepada beberapa device lain yang dari Logitech yang sudah support juga akan fitur yang sama. Sebagai contoh ya, Pichal kan udah pernah tuh review mouse Logitech yaitu G102 ya, di mana dia juga sudah support akan Light Sync. Maka kita bisa pairing tuh kedua RGB-nya biar lebih sinkron. Mungkin buat teman-teman yang masih belum pernah nonton videonya ya, bisa cek link di atas sini ya. Nanti Pichal akan cantumin. Nah, yang jadi tanda tanya tuh sebenarnya adalah, ini Pichal berdasarkan pengalaman Pichal sendiri, adalah harusnya kita bisa cycle LED efeknya mempergunakan tombol FN F5 ataupun FN F6 untuk kita bisa load preset yang ke-save kepada keyboardnya. Namun hal ini tuh jadinya nggak bisa berfungsi setelah kita install G Hub. Lihat kayak gitu ya, Pichal panik kemudian langsung search di internet. Dan kemudian Pichal menemukan bahwa banyak teman-teman di luar sana yang mengalami akan hal serupa. Dan sampai sekarang pun juga mereka masih belum paham apakah solusinya untuk hal tersebut. Atau kalau misalnya kita nggak pakai G Hub, maka kita bisa atur RGB-nya pakai langsung dari keyboard, tapi kita kehilangan pengaturan lanjutan seperti Light Sync ataupun akan custom keys-nya. Jadi kayak harus disuruh memilih gitu. Nggak bisa win-win situation. Dan nanti di aplikasi G Hub-nya sendiri juga akan ada yang missing menurut Pichal, adalah pengaturan untuk brightness dari keyboardnya. Di mana ini hanya bisa dilakukan via tombol di keyboardnya aja, yaitu FN dan F7. Nanti kita diberikan untuk 4 tingkat kecerahan untuk lampunya ini guys. Ya walaupun Pichal agak aneh, kenapa nggak ada slider gitu minimal ya. Kemudian untuk menu kedua dari G Hub ini sendiri adalah yang namanya Assignment. Di mana di menu ini nanti kita bisa diberikan pilihan untuk mengubah tombol F1 hingga F12 menjadi beberapa pilihan, seperti contohnya opsi command, shortcut, aplikasi, ataupun kita bisa jalankan beberapa makro. Kita tinggal drag and drop aja komen yang ada di bagian sebelah kiri kepada tombol F1 hingga F12, maka nanti fungsinya akan langsung berganti sesuai dengan yang kita set sebelumnya. Dan menu terakhir yaitu Game Mode, di mana bagian ini ya bagian yang cukup menarik menurut Pichal. Di mana kita diberikan pilihan untuk mematikan tombol manapun yang mau kita matikan, sehingga nggak mengganggu saat bermain game. Secara default sih memang tombol Windows itu tuh di-disable oleh aplikasi ini. Namun kita bisa pilih beberapa tombol lain di keyboardnya, itu cuma tinggal klik aja, maka dia akan langsung mati. Nanti untuk mengaktifkan ataupun nonaktifkan fitur Game Mode ini sendiri, kita bisa pergunakan FN dan juga F8 ya teman-teman. Jadi ada kayak huruf G gitu. Jadi nanti kalau misalnya Game Mode-nya aktif, maka semua tombol yang kita sudah assign akan otomatis keblokir. Plus ada juga LED indikator yang ada di kanan atas tadi. Atau kalau misalnya kita mau balik kepada keyboard pada umumnya, ya kita tinggal matiin aja Game Mode-nya. Simple dan mudah banget. Overall, menurut pendapat pribadi Pichal, Logitech G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard merupakan sebuah keyboard gaming kelas menengah yang menyasar kita buat yang mau naik kelas dari keyboard mechanical biasa kepada yang lebih pro. Dengan GX Blue Clicky menjadikan setiap feeling pengetikan tuh menjadi berasa meriah banget. Karena memang sesuai dengan karakteristik Blue Switch yang memang terkenal berisik. Namun kalau buat kita yang lebih suka, yang lebih silent, kayak Pichal gitu, yang lebih prefer silent, ya seperti kebiasaan Pichal selalu ambil yang brown switch aja. Walaupun begitu memang saat sesi gaming berasa enak banget ya kalau pakai Blue Switch ini dibandingkan dengan keyboard mechanical yang kelas entry level.
Berasa banget, bukan hanya di switch aja, tapi sampai bodinya tuh juga bener-bener berasa kokoh. Yang jadi catatan kecil sebenarnya adalah pengaturan RGB lighting yang tadi, di mana dia tuh akan hilang saat kita install aplikasi G-Hub. Jadi nggak bisa lagi tuh kita atur cepat lightingnya via keyboard shortcut, dan mau nggak mau kita harus bolak-balik kepada aplikasi G-Hub semua. Namun yang menariknya ketika untuk brightness, sayangnya nggak ada di G-Hub, jadi kita harus atur via keyboard. Kayak harus bolak-balik begitu. Namun selebihnya sih untuk performa keyboardnya Pichel harus acungi jempol karena luar biasa. Untuk harganya sendiri, Logitech G512 ini sendiri dibanderol secara resmi di harga 1,8 juta rupiah. Namun kalau browsing ke toko-toko online, itu tuh bisa jadi kita dapat harga yang lebih murah. Apalagi kalau ada promo. Kalau ada diskon sih saran Pichel langsung sikat aja nih keyboard. Memang berasa banget bedanya. Tapi kalau mungkin harganya di normal, saran Pichel mending tunggu promo dulu. Dan buat kalian mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Itu bolak-balik, itu aneh. Kenapa bisa begitu? Di install G-Hub malah fitur keyboardnya hilang. Oh iya.